Pak Denny. Selamat pagi Bu Yunita. Bagaimana kabar Bu Yunita hari ini? Alhamdulillah Pak Denny, hari ini saya punya rencana untuk menemui Pak Denny. Wah, tumben sekali ini Bu Yunita. Masih jam segini sudah menemui saya. Kira-kira ada apa ya Bu Yunita menemui saya? Begini Pak Denny, saya mau sharing mengenai penataan tempat duduk anak, tentang kelas kita agar kondusif dan nyaman. Bagaimana Pak Denny? Ada waktu untuk sharingnya? Oh, ada Bu. Kebetulan saya sudah selesai mengajar, sudah jam istirahat, jadi kita bisa santai ngobrolnya Bu Yunita. Baik, terima kasih sekali Pak Denny. Begini Pak Denny, kan kita sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Iya. Nah, saya lihat kondisi kelas kita ini belum kondusif dan nyaman untuk pembelajaran anak-anak kita. Iya. Jadi saya bingung Pak Denny, bagaimana ya caranya? Makanya saya sharing dengan Pak Denny. Jadi tujuan Bu Yunita menemui saya ini ingin sharing tentang bagaimana menata kelas, begitu ya Bu Yunita Benar ya? sekali Pak Denny. Bagaimana supaya menata kelas menjadi nyaman, begitu Bu Yunita. Jadi anak-anak belajarnya itu juga nyaman, enak, begitu ya Bu Yunita. Menurut Bu Yunita itu kira-kira apa saja sih kriteria supaya Bu Yunita itu mengetahui dari keberhasilan Bu Yunita dalam mengatasi masalah ini? Oh, begini Pak Denny. Menurut saya kriteria keberhasilan saya dalam menata kelas ini, kalau kelas ini sudah terlihat nyaman. Misalnya posisi tempat duduk anak, kita kan harus berjarak Pak Denny 1 sampai 1,5 meter. Kemudian ada tiang penyangganya untuk pembatas anak. Kemudian letak alat-alat progres kita Pak Denny untuk memfasilitasi anak. Pajangan hasil karya anak. Kemudian saya itu ingin ada sudut baca anak kembali diaktifkan Pak Denny. Oh iya, dulu kan kita sudah pernah membuat sudut baca Bu Yunita ya. Nah sekarang bagaimana kita akan melakukan lagi begitu supaya anak-anak itu menjadi termotivasi untuk membaca. Benar, supaya tertarik, bukan supaya lagi termotivasi. literasi kita. Benar sekali Pak Denny. Dari apa yang sudah Ibu Yunita ungkapkan ini, kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Yunita? Saya ini merasa punya potensi seperti ini di kelas kita Pak Denny. Sudah ada meja kursi tersedia dengan lengkap. Kemudian sudah ada pajangan anak hasil karya anak. Iya. Tetapi memang belum dipajang. Dan ada sarana untuk buat pojok baca kita Pak Denny. Buku-bukunya juga sudah tersedia. Bukunya sudah banyak di perpustakaan, tidak mengambil Bu Yunita ya. Iya. Jadi bagaimana Pak Denny menurut Pak Denny? Menurut saya alangkah baiknya kalau itu bisa kita wujudkan. Nah lalu jika ini terwujud pasti anak-anak pun akan nyaman dan senang dalam belajar. Benar, itu tujuannya Pak Denny. Nah dari apa yang sudah Ibu Yunita sampaikan ini tadi, adakah peluang yang bisa didapat Bu Yunita? Kira-kira peluangnya apa gitu supaya ruang kelas ini atau pembelajaran apa yang Ibu sampaikan ini menjadi dapat membuat anak menjadi lebih termotivasi untuk belajar lagi begitu Bu Yunita. Peluang saya, menurut saya begini Pak Denny, karena kita ini kelasnya paralel bergantian. Jadi untuk menata ruangan ini saya membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat saya. Jadi saya sudah ada teman untuk kolaborasi itu ruang saya. Jadi Bu Yunita membutuhkan teman untuk kolaborasi supaya bisa menata dengan baik begitu ya. Iya, karena kita tuh kelas bersama Pak Denny. Oh iya, ada pakai kelas A dan kelas B begitu. Dari apa yang peluang yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, apakah ada hambatan yang kira-kira dapat menjadi penyebab nanti yang ingin Ibu harapkan itu tidak terwujud atau tercapai? Kira-kira seperti apa begitu Bu Yunita? Kalau kendala mungkin saat ini yang saya rasakan karena saya belum bertemu dengan
paralel saya Pak Denny dengan rekan sejawat saya. Jadi Ibu Yunita belum bertemu dengan rekan sejawat. Benar Pak Denny, saya belum konfirmasi sampai saat ini. Lalu ketika Ibu belum bertemu dengan rekan sejawat Ibu, bagaimana solusi untuk mengatasinya ini begitu kira-kira Bu Yunita? Ya, saya berusaha untuk menemui dulu Bu Yuniar sebagai rekan sejawat saya, sebagai guru paralel di kelas ruang saya. Jadi mungkin saya harus menemui beliau dulu Pak Denny untuk konfirmasi mengenai penataan letak meja kursi dan sarana prasarana di akhir kelas ini. Jadi Seperti itu Pak. Bu Yunita ingin menemui Bu Yunita, Bu Yunita ingin menemui Bu Yuniar begitu ya. Setelah ini apakah yang menjadi rencana dari Bu Yunita supaya apa yang Bu Yunita harapkan itu dapat tercapai atau terwujud? Kira-kira apa rencana Bu Yunita ini sekarang begitu yang akan Ibu capai nanti begitu? Rencana saya Pak untuk mewujudkan posisi tempat duduk yang kondusif, kenyamanan anak di kelas ini, saya akan segera menemui rekan-rekan saya, kemudian saya konfirmasi dengan teman sejawat saya. Bahkan saya akan meminta sharing juga usulan-usulan saran-saran dari pimpinan saya untuk kenyamanan kelas ini Pak Denny. Jadi Ibu akan meminta usulan dari atasan, sharing dengan teman sejawat, sehingga apa yang Ibu Yunita harapkan itu dapat benar-benar tercapai untuk membuat ruang kelas menjadi nyaman dan anak belajarnya juga enak. Benar, dalam PTN terbatas ini kita benar-benar harus menyiapkan sarana prasarana yang kondusif untuk pembelajaran anak setiap harinya. Begitu ya Bu Yunita. Nih, ini kan Ibu Yunita sangat berharap sekali ruang kelas Bu Yunita ini menjadi nyaman. Nah, dari harapan Bu Yunita itu, apakah Bu Yunita ini memiliki prioritas untuk memecahkan masalah Bu Yunita ini sehingga apa yang menjadi harapan Bu Yunita supaya kelasnya lebih nyaman itu dapat terwujud? Maksudnya itu prioritasnya apakah itu diutamakan ataukah masih akan di kemudian hari menunggu apa yang menjadi prioritas utama Bu Yunita? Menurut saya ini adalah prioritas utama saya Pak Denny, karena dalam PTN terbatas ini kita harus benar-benar menyiapkan kondisi kelas yang nyaman, yang aman, yang kondusif, dan kalau bisa kelas itu menjadi kelas yang aktif. Jadi benar-benar anak-anak itu termotivasi, kreativitasnya, semangat belajarnya. Jadi harapan saya dalam kelas yang nyaman itu anak-anak bisa belajar dengan baik dan kualitas pembelajarannya bisa lebih baik lagi Pak Denny. Bagus sekali Bu Yunita, luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi barusan, kira-kira apakah Bu Yunita mempunyai strategi untuk mencapai tujuan yang akan Ibu harapkan ini nanti gitu? Strateginya apa Bu Yunita? Ya Pak Denny, ini strategi yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan menemui rekan sejawat saya paralel di kelas saya, Bu Yuniar, untuk konfirmasi sharing mengenai bagaimana tata letak kelas, ruang kelas supaya nyaman, supaya kondusif, supaya menarik seperti itu Pak Denny. Kemudian saya juga akan sharing dengan teman-teman rekan guru yang lain, seperti guru mata pelajaran, karena ini adalah ruang kelas bersama untuk guru kelas dan mata pelajaran. Begitu juga dengan pimpinan kami Pak Denny. Seperti itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali Bu Yunita ya, sudah dapat menyampaikan banyak dari strateginya bagaimana supaya kelas kita ini menjadi nyaman begitu. Nah, lalu ketika sudah menyampaikan strategi Bu Yunita, mungkin akan ada muncul kendala atau hambatan yang akan muncul karena semua itu terkadang tidak akan semudah membalik telapak tangan begitu. Dan tidak mudah ketika kita akan melangkah, tahu-tahu enak hasilnya akan pas. Nah, kira-kira nih, ketika ada hambatan, bagaimana cara Ibu ini akan mengatasi hambatan tersebut begitu? Iya benar sekali Pak Denny. Jelas sekali dalam semua rencana yang kita lakukan, pasti itu kita akan memikirkan
apa saja hambatan sebagainya solusinya. Dan saya berpikir untuk kali ini saya akan benar-benar meminta bantuan teman-teman saya, para saya, kemudian juga sharing dengan orang-orang yang biasa membuat kelas kreatif pada ini. Bisa juga dari media lain kita mencari pengetahuan, Google, atau misalnya juga bisa sharing dengan pimpinan kita bagaimana mungkin beliau punya pengalaman-pengalaman untuk menata kelas yang lebih baik seperti itu Pak Denny. Tadi kita sudah menyampaikan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Lalu sekarang bagaimana Bu Junita akan membuat komitmen supaya apa yang menjadi harapan Bu Junita ini memang benar-benar dapat membuat Bu Junita itu memang berharap apa masalah ini segera dapat segera teratasi begitu. Komitmennya saya bagaimana? itu ke depannya Pak Denny, saya benar-benar akan berusaha untuk menata kelas ini dengan lebih baik, karena saya benar-benar ingin anak-anak itu semangat belajarnya tumbuh pada ini, karena selama ini kita daring. Nah, untuk PTN terbatas ini, saya itu ingin kelas ini benar-benar nyaman untuk menerima belajar Pak Denny. Mungkin dengan itu mereka dapat mendapat apa ya, kreativitas semangat belajarnya kembali. Mempunyai inspirasi. Benar sekali Pak Denny. Iya. Wah, sangat bagus sekali ya Bu Junita, luar biasa. Dari sini tentu Bu Junita akan dapat semakin yakin dan percaya bahwa masalah yang Bu Junita ini dapat segera terwujud atau teratasi, sehingga menjadi hal yang baik ketika Bu Junita mampu menyelesaikan semua masalah ini. Nah, dari ini siapa sih yang akan Ibu Junita ajak berkomunikasi atau berkomitmen agar apa yang sudah Bu Junita sampaikan ini tadi dapat menjadi sebuah kekuatan Bu Junita untuk mewujudkan harapan Bu Junita? Ya Pak Denny, ini saya ingin benar-benar nanti berkolaborasi dengan teman rekan paralel saya dahulu. Kemudian saya akan mengajak guru-guru bidang studi juga Pak Denny. Saya akan merangkul mereka berkolaborasi bagaimana menata ruangan ini agar lebih kondusif dan lebih menarik semangat belajar anak-anak. Dengan rekan sejawat, juga dengan guru mata pelajaran. Benar, karena mereka juga semua yang terlibat di dalam pembelajaran di kelas. Benar sekali Pak Denny. Iya. Nah, sangat luar biasa ya Bu Junita hari ini sudah menyampaikan semuanya dengan baik, dan saya melihat Bu Junita sudah mampu secara baik mengetahui mulai dari kekuatan Bu Junita, strateginya Bu Junita, lalu cara mengatasinya, dan saya pasti ini dapat menjadi momen yang baik bagi Bu Junita bahwa Bu Junita mampu mengatasi permasalahan ini dengan baik. Nah, setelah hal ini semua dilakukan, kira-kira selanjutnya apa yang akan Bu Junita lakukan ini sekarang ini? Kira-kira apa yang Bu Junita lakukan sekarang ini? Dari semua sharing yang saya lakukan hari ini dengan Pak Denny, saya berpikir saya harus benar-benar segera melakukan aksi nyata saya Pak Denny. Saya akan melakukan mungkin mulai besok Pak Denny untuk sharing dengan teman-teman, untuk kolaborasi, untuk sharing dengan pimpinan saya, untuk mewujudkan benar-benar kelas ini adalah kelas yang kondusif dan nyaman untuk pembelajaran anak tatap muka terbatas itu. Terus luar biasa Bu Junita ya, sudah memberikan jawabannya begitu bagus, sehingga secara tidak nyata, secara tidak sadar Bu Junita sudah mendapatkan jawaban dari masalah yang Bu Junita hadapi. Jadi Bu Junita sudah secara sendiri ternyata mampu mengungkapkan dari masalahnya, hambatannya apa, lalu cara mengatasinya dan solusinya, sehingga Bu Junita sekarang pasti dengan apa yang sudah disampaikan mampu mengatasi masalah ini dengan mengajar rekan sejawat, mengajar guru mata pelajaran, lalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kira-kira begitu Bu Junita. Benar sekali Pak Denny. Jadi saya hari ini bersyukur sekali sudah sharing dengan Pak Denny. Menurut saya Pak Denny adalah coach yang baik, teman yang baik, rekan kerja yang baik untuk saya. Sharing pembelajaran ataupun sharing tentang bagaimana kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di sekolah.
Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Terima kasih Bu Inta, sama-sama. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu Inta.